Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ayat emas ini. Lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya jamah setiap hati kami, dan berkati firman-Mu yang akan menguatkan dan membaharui kami. Kami siap renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini, saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita adalah manusia yang membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan yang kita butuhkan adalah pertolongan yang memiliki otoritas, yang memiliki kuasa lebih daripada yang dimiliki oleh manusia. Karena di dalam kehidupan kita seringkali menghadapi tantangan, persoalan, situasi, dan keadaan yang di luar dari kemampuan kita, di luar dari kekuatan kita. Di sanalah kita butuh pertolongan melebihi dari pertolongan manusia. Mungkin kita punya banyak orang-orang yang bisa menolong kita, tetapi seringkali manusia tidak bisa menolong kita karena situasi, kondisi, masalah yang kita alami melebihi dari kekuatan manusia. Itu sebabnya, saudara, kita harus menjadikan Tuhan yang menjadi pertolongan kita. Karena Tuhanlah pertolongan bagi kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berotoritas, Dia Allah yang sanggup menolong kita. Sudahkah saudara menjadikan Tuhan menjadi penolong dalam hidup saudara? Sudahkah saudara mengalami Tuhan yang menolong di dalam kehidupan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar melalui video ayat-ayat emas ini, saudara, supaya kita memahami bagaimana Tuhan menolong kita. Kita memahami apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami Tuhan menolong kehidupan kita. Dengan harapan, saudara, saya rindu saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara, karena saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan pada akhirnya saudara akan bersaksi bagaimana Tuhan mengerjakan pertolongannya dalam hidup saudara. Saya rindu mendengar ke depan saudara akan menyaksikan, menuliskan kesaksian saudara di dalam video-video channel ini, saudara, bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini, dan kemudian saudara mengalami pertolongan Tuhan. Silahkan tuliskan kesaksian saudara, pertolongan Tuhan yang saudara alami dalam kehidupan saudara, untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan, saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini tentang pertolongan Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa dalam pengalaman hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, di mana dia membutuhkan pertolongan, dia mengharapkan pertolongan, dan dari pengalaman kehidupannya, akhirnya dia menegaskan bahwa sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Sesungguhnya. Jadi, saudara, yang akan menjadi pertolongan kita yang sungguh-sungguh seperti yang dialami oleh pemazmur ini adalah Allah sendiri.
Karena Allah lah yang benar-benar penolong bagi kita. Mungkin kadang-kadang manusia bisa menolong kita, tetapi ada istilah tidak ada makan gratis, saudara. Orang-orang menolong kita seringkali mengharapkan imbalan. Orang-orang menolong kita seringkali mengharapkan sesuatu di belakang itu, ada udang di balik batu. Tetapi Tuhan tidak pernah mengharapkan apapun dari kita. Bahkan nyawanya sendiri pun Dia serahkan bagi kita. Dia tinggalkan sorga, Dia rela merendahkan diri, Dia rela terpaku di kayu salib untuk menolong kita. Dan Dia Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang berkuasa menolong kita. Jadi Dia mengasihi kita sehingga Dia menolong kita, dan Dia juga berkuasa untuk menolong kita. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa sesungguhnya Tuhan adalah penolong. Biarlah hari ini setiap kita juga berkata dan menyadari betul-betul bahwa sesungguhnya Allah lah yang menolong kita. Allah lah yang menjadi pertolongan dalam kehidupan kita. Sadari itu, saudara, bahwa Allah lah pertolongan kita. Ayat emas kedua tentang Tuhan penolong bagi kita adalah dari Ibrani pasal yang keempat ayat 16. Begini firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hal yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi umat-umatnya. Dan kemudian juga ditegaskan bahwa pertolongan yang dari Tuhan itu tepat pada waktunya. Saya pikir itu yang paling kita rindukan, saudara. Bahwa pertolongan itu kita alami dan pertolongan itu tepat pada waktunya. Seringkali orang menggambarkan seperti polisi India, saudara, di mana peristiwa terjadi, kejadian terjadi atau kecelakaan terjadi, setelah semuanya selesai baru datang. Tuhan kita, saudara, adalah Allah yang tepat pada waktunya. Pertolongan yang Dia beri adalah pertolongan yang tepat pada waktunya. Dia Allah yang tahu segala sesuatu. Itu sebabnya pertolongannya pasti tepat pada waktunya, karena Dia tahu segala sesuatu. Kenapa seringkali kita mengharapkan pertolongan orang lain? Dia berniat untuk menolong kita tetapi terlambat. Kenapa? Karena Dia tidak tahu segala sesuatu, atau mungkin karena Dia tidak sanggup untuk menolong kita. Tetapi Allah kita Allah yang tahu segala sesuatu dan Allah yang sanggup menolong kita, dan Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Itu sebabnya dikatakan di sini tadi, saudara, bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi bagaimana supaya Allah menolong kita dan kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya? Dikatakan marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Artinya apa? Datang kepada Allah, mendekat kepada Allah, menghampiri takhta kasih karunia-Nya, untuk kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya pada Dia. Datang kepada Dia, mendekat kepada Dia, menyerahkan hidup kepada Dia, supaya kita mendapatkan pertolongannya. Seringkali kita mengharapkan pertolongan Tuhan, tetapi tindakan kita tidak membuktikan bahwa kita mendekatkan diri kepada Dia, tidak berserah kepada Dia. Tetapi saat ini firman Allah menegaskan bahwa biarlah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kemudian selanjutnya, saudara, adalah Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa pertolongannya membawa kemenangan. Dia Allah yang menolong kita dengan memegang tangan kanan kita, kata firman Tuhan. Dia menolong kita dengan meneguhkan kita.
Dan pada akhirnya pertolongannya yang memegang tangan kita, yang meneguhkan kita. Pertolongan itu membawa kepada kemenangan. Saudara, ketahuilah bahwa Allah kita adalah penolong, dan Dia Allah yang menolong kita dengan memegang tangan kita, dengan meneguhkan kita, dan pertolongannya akan membawa kepada kemenangan. Adakah saudara saat ini yang sedang bergumul, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah kehidupan saudara? Dengar saudara, pertolongan Tuhan akan membawa kepada kemenangan. Pertolongan Tuhan akan memberi saudara kemenangan. Dia memegang tangan saudara dalam segala pergumulan saudara. Dia meneguhkan, menguatkan, menopang saudara dalam segala pergumulan saudara. Dan melalui pertolongannya itu, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan menerima kemenangan. Dan bagaimana supaya Allah menolong kita dan kita menerima kemenangan di dalam kehidupan kita? Dikatakan, jangan takut, jangan bimbang, aku menyertai engkau. Jadi percaya bahwa Tuhan menyertai kita, sehingga kita berserah kepada Dia. Yakinlah bahwa Dia tidak meninggalkan kita, bahkan Dia memegang tangan kanan kita. Dan Dia katakan, aku ini Allahmu. Dia mau menegaskan bahwa Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berotoritas, Dia Allah yang ajaib. Dan Dia menegaskan supaya kita jangan bimbang, jangan takut, serahkan hidup kepada Tuhan. Maka Dia akan memegang tangan kita, maka Dia akan menopang kita, dan Dia akan memberi pertolongan yang memberi kemenangan bagi kita. Saudara, apapun pergumulan saudara saat ini, apapun yang saudara hadapi saat ini, ketahuilah Tuhanlah penolongmu yang memberi kemenangan bagimu. Dia memegang tangan kananmu. Itu sebabnya percaya, jangan bimbang, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ayat emas selanjutnya saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita umat-umatnya, adalah dari Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa kita dengan yakin dapat berkata bahwa Tuhanlah penolong kita. Kita tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap kita? Kalau Tuhan yang menjadi penolong kita, apakah manusia bisa melawan kita? Tidak akan, saudara. Itu sebabnya jangan takut, kata firman Tuhan. Sekali-kali Allah tidak akan meninggalkan kita. Sekali-kali Allah tidak akan membiarkan kita. Dia akan menolong kita. Dia peduli kepada kita. Itu sebabnya dengan yakin kita dapat berkata, tidak akan dapat siapapun yang melawan kita. Itu sebabnya jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Bahkan dikatakan jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkan dengan dirimu dengan apa yang ada. Artinya belajar kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena Tuhanlah yang akan menolong kita. Dia tidak meninggalkan kita. Bahkan dalam keterbatasan kita, dalam ketidakmampuan kita, manusia tidak akan dapat berbuat apa-apa kepada kita, karena kita punya Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Dan Dia tidak akan sekali-kali membiarkan saudara. Dalam situasi saudara, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi tantangan, Dia tidak membiarkan saudara. Itu sebabnya jangan takut. Mungkin saat ini saudara sedang berkekurangan, Dia tidak membiarkan kita. Jangan takut. Mungkin saat ini orang-orang memusuhi saudara, orang-orang berusaha mencelakakan saudara. Jangan takut. Dia tidak akan membiarkan saudara. Apapun tidak akan dapat dilakukan oleh manusia kepada saudara kalau Tuhan yang menjadi penolongmu. Dia Allah yang berkuasa untuk menolong saudara. Itu sebabnya jangan takut. Berserahlah kepada Tuhan. Dialah pertolongan kita. Kemudian Mazmur pasal 121 ayat yang kedua.
Di sana juga ditegaskan tentang Tuhan pertolongan kita, saudara, di mana dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur ini, saudara, tidak mengatakan bahwa kekuatannya yang dia milikilah yang menjadi pertolongan bagi dia. Tidak dia katakan bahwa kemampuannya, otoritasnya, dan sebagainya yang dia miliki yang menjadi pertolongan bagi dia. Tetapi dia menegaskan bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi dia. Dan yang luar biasa di sini, menurut pengalaman dia, untuk mengatakan bahwa Tuhan itu begitu berkuasa untuk menolong dia, dia berkata, pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, maka Tuhan sanggup. Kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, maka Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia berkuasa untuk menolong kita. Dia sanggup untuk menolong kita, karena Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, apakah yang mustahil bagi Dia? Adakah masalah saudara yang begitu besar saat ini? Tetapi adakah itu terlalu besar bagi Tuhan? Adakah saudara merasa bahwa persoalan saudara begitu besar, begitu berat dalam hidup saudara? Adakah yang terlalu sulit bagi Tuhan? Adakah saudara yang saat ini penyakit saudara begitu parah? Adakah sesuatu yang terlalu sulit bagi Tuhan? Dengar saudara, pemazmur ini berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya dia mengalami pertolongan Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Langit dan bumi pun Tuhan yang ciptakan. Maka hari ini saya mau tegaskan bagi saudara, biarlah setiap kita juga berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan kita. Dan kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, Dia yang menjadikan langit dan bumi, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ayat emas selanjutnya yang merupakan ayat emas terakhir saudara, tentang Tuhanlah pertolongan bagi kita, adalah dari Mazmur pasal 37 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa Tuhanlah perlindungan bagi umat-umatnya. Tuhanlah menolong umat-umatnya dari tangan orang fasik. Umat-umatnya mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ketika orang-orang fasik ingin mencelakakan dia, mencelakakan umat-umatnya, Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menolong mereka. Sebab apa saudara? Dikatakan di sini sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Jadi bagaimana sehingga umat-umatnya mengalami pertolongan dari Tuhan? Bagaimana sehingga Tuhan menyelamatkan mereka dari persekongkolan, dari niat-niat jahat, dari orang fasik yang ingin mencelakakan mereka? Dengan cara mereka berlindung kepada Tuhan. Bagaimana supaya hari ini saya dan saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita berlindung kepada Tuhan, karena Tuhanlah pertolongan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan ini kita sudah belajar bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Dan kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, segala perkara Tuhan sanggup lakukan. Artinya Tuhan pasti mampu dan sanggup menolong setiap kita. Dan di dalam ayat-ayat emas ini saudara, kita sudah belajar bahwa kalau Tuhan yang menjadi perlindungan kita, mari kita mendekatkan diri kepada Dia. Mari kita berserah kepada Dia. Dia Allah yang memegang tangan kita. Dia yang menyertai kita dan memberi kita kemenangan. Jika Allah yang menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita, mari kita berlindung kepada Dia. Dia Allah yang sanggup, bahkan langit dan bumi pun Dia yang menciptakan. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Tuhanlah yang menolong engkau. Puji Tuhan saudara. Biarlah kita menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Biarlah saat ini saudara mengalami pertolongan Tuhan, dan ke depan saudara akan terus mengalami pertolongan Tuhan, sehingga saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan, alami pertolongan Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa.
saya akan berdoa supaya Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini Tuhan, bahwa Engkaulah yang menjadi pertolongan bagi kami. Saat ini Bapa, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka, Engkau yang tahu mereka pribadi lepas pribadi, Engkau yang tahu dan mengenal masalah persoalan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau yang menjadi penolong dalam hidup mereka. Biar mereka mengalami Engkaulah pertolongan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhanlah pertolongan mereka, sehingga mereka akan menuliskan kesaksian mereka di dalam channel ini bagaimana Tuhan menolong mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, biar mereka mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Jamah lawat seluruh kehidupan mereka. Campur tangan-Mu nyata bagi hidup mereka. Campur tangan-Mu nyata di tengah-tengah masalah persoalan kehidupan mereka. Campur tangan-Mu nyata dalam seluruh aspek kehidupan mereka, bagaimana Engkau menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini, bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa, jadilah Engkau penolong dalam kehidupan anak-anak-Mu dan ajar mereka untuk menerapkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita sepakat datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, percayalah bahwa Allah mendengarkan setiap seruan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, jika saat ini saudara datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan sikap yang benar, dan tetap setia dan tekun berdoa berseru kepada Dia, maka Dia akan mendengar dan Dia akan menjawab seruan dan doa saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Dia peduli kepada setiap saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan saudara, saya rindu saat ini terlebih dahulu kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk bersyukur kepada Dia. Mari naikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan, karena sebenarnya Allah lebih mengerti daripada kita mengerti akan segala kebutuhan dan kerinduan kita. Itu sebabnya datanglah kepada Dia untuk memuliakan Dia, maka Dia akan mengabulkan segala kerinduan kita. Mari terlebih dahulu kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Kalau saat ini Tuhan memberi kami waktu untuk bersama-sama berdoa, menaikkan segala pergumulan kami, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur buat waktu ini, di mana kami bersama-sama bisa merenungkan firman-Mu, dan bersama-sama kami bisa berdoa dan bermohon di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan menaikkan segala doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Itu sebabnya saat ini terlebih dahulu saya rindu saudara datang kepada Tuhan, mengungkapkan, mengutarakan segala kerinduan saudara. Mungkin saat ini ada kerinduan saudara, ada pergumulan khusus, apapun yang mungkin hanya saudara yang tahu. Tapi saat ini ketahuilah, sekalipun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Dia mendengar seruan saudara.
Itu sebabnya gunakan waktu ini untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa, menyerahkan segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara saat ini. Mari berdoa saudara, utarakan, ungkapkan, saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan, hamba berdoa, hamba berseru. Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, mungkin ada mereka yang sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam persoalan. Mungkin ada kerinduan mereka daripada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba menopang mereka dalam doa, dan kami bersama berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Bahkan bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka, tangisan mereka, kerinduan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan dan pergumulan kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, hari ini pun Yesus masih menyembuhkan, dan saudara disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang sanggup melakukan perkara yang besar, di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit, nyatakan perkara besar, angkat segala penyakit mereka, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka, angkat segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Separah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, Engkau Allah yang sanggup ya Bapa. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami itu, di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung, di mana begitu banyak anak-anak-Mu yang seringkali minta doa karena asam lambung, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, apapun yang menjadi keluhan dan sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang rindu akan terus berada dalam keadaan sehat. Setiap kami Tuhan rindu supaya kesehatan kami terjaga. Sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, tetapi kesehatan kami tetap terjamin oleh karena Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu, kerjakan kesehatan bagi anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar
di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jagai, lindungi, berikan daya tahan tubuh yang kuat, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban berat anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang tahu keadaan keluarga anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa Tuhan, tolong keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, berkati semuanya. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah di dalam hidup mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu, apapun pergumulan, masalah, persoalan kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini bagi ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena kondisi ini, mungkin ekonomi anak-anak-Mu sedang terpuruk. Karena begitu banyak anak-anak-Mu yang minta doa supaya hutang-hutang mereka terlunasi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan mujizat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka untuk menunjang kebangkitan ekonomi mereka ya Tuhan. Hamba berdoa untuk bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapa yang baik, biarlah Engkau bekerja sehingga bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu bisa semakin maju, bisa semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu Bapa. Berkati berlimpah supaya kebutuhan mereka tercukupi, supaya kehidupan mereka tercukupi dan berlimpah dalam Tuhan. Bahkan supaya mereka bisa berbuat buat pekerjaan Tuhan, memberi buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan supaya mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati ekonomi mereka, semuanya semakin berkembang dan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Engkau Allah kami yang sanggup membuka jalan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan. Mungkin saat ini mereka sedang menantikan satu pekerjaan supaya kebutuhan mereka, supaya kebutuhan keluarga mereka bisa tercukupi. Itu sebabnya saat ini bukakan pintu-pintu-Mu Tuhan. Bukakan pintu berkat Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi dan keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Bagi mereka yang pegawai negeri sipil, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka. Berkati para medis dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela anak-anak-Mu para medis. Engkau yang menjagai, melindungi mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berkati para medis ya Tuhan.
dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh pegawai ya Tuhan, berkati semuanya mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bersama dan kami lakukan bagian kami bersama. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan. Tuhan bela bagian kami kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagian-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu dalam hidup mereka pribadi maupun di tengah keluarga mereka. Kami juga khusus berdoa bagi para petani ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka tuai ya Tuhan. Berkati semuanya sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, hidup mereka bisa diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Merekalah yang berjuang untuk mencukupkan bahan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Terus kami berdoa, bermohon supaya campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bersama, bersepakat bersama. Kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, berkaryalah bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami, pulihkan semuanya. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa ini. Nyatakan perkara yang besar bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami yakin, apapun kondisinya kami yakin percaya bangsa kami bisa bangkit ya Tuhan. Bangsa kami bisa tetap kuat ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati bangsa kami dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemerintah yang memerintah di bangsa ini, yang mengemban tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah, semuanya Tuhan jamah sehingga semuanya mengabdi bagi bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, campur tangan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga buat pertumbuhan gereja-Mu, penyertaan-Mu bagi gereja-Mu. Itu sebabnya kami terus berdoa. Saat ini Tuhan, Engkau yang bekerja dan memberkati ya Tuhan. Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Berkati gereja-Mu di bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka, pakai mereka, apapun kondisinya, pakai mereka. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan, campur tangan-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai gereja-Mu, umat-umat-Mu untuk menjadi saksi menjangkau bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa buat pandemi yang sedang berlangsung ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan campur tangan dan menyelesaikan dengan segera masalah pandemi ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini seruan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar doa dan permohonan kami.
Engkau Allah yang mendengar seruan kami, jeritan hati kami, bahkan bahasa tetesan air mata kami pun Engkau tahu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus inilah doa kami, inilah seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui channel ini, melalui video ini, di mana saudara sudah merenungkan ayat-ayat mas firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara rindu terus berlangganan dengan channel ini, sehingga saudara diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan? Kalau saudara rindu saudara, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini dalam nama Yesus. Saudara, jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat mas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur dan kita kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.